Adapun abstrak dari jurnal yang kami review yaitu kelapa banyak dimanfaatkan dalam sektor industri. Daun, akar, batang, dan buah kelapa semuanya bisa dimanfaatkan. Sedangkan air kelapa tua jarang dimanfaatkan sebagai minuman penyejuk sehingga berpotensi menjadi limbah karena kuantitasnya yang kian meningkat di lingkungan yang akan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Maka diperlukan alternatif untuk mengatasi permasalahan limbah air kelapa yang dapat menyebabkan pencemaran udara tersebut. Salah satu alternatifnya yaitu dengan pemanfaatan air kelapa sebagai bahan baku nata de coco yang difermentasikan dengan bantuan bakteri Acetobacter psyllinum. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur secara daring untuk memperoleh data yang dibutuhkan, kemudian data disajikan dan dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan air kelapa sebagai bahan baku nata de coco mampu meningkatkan nilai ekonomis air kelapa tua yang tidak yang dulunya tidak dapat menghasilkan nilai ekonomis sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membantu pelestarian lingkungan hidup. Adapun pendahuluan dari artikel yang kami review, dalam industri perkebunan Indonesia merupakan penghasil komoditas terbesar kelapa atau Cocos nukifera. Nah, kelapa banyak dimanfaatkan oleh sektor industri. Daun, akar, batang, dan buah kelapa semuanya bisa dimanfaatkan. Karena air kelapa tua jarang dikonsumsi sebagai minuman penyejuk, maka air kelapa tua maka air kelapa yang diproduksi dalam jumlah yang besar yaitu sekitar 900 juta liter setiap tahunnya menjadi limbah yang bermasalah bagi lingkungan. Setelah dilepaskan ke lingkungan beberapa saat, air kelapa yang terbuang dapat menimbulkan pencemaran udara karena aromanya. Nah, air kelapa ini dapat dimanfaatkan dengan mengolahnya menjadi berbagai produk baru, salah satunya yaitu makanan yang mengandung serat tinggi berupa produk nata de coco guna mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat air kelapa dan meningkatkan nilai ekonomis air kelapa. Nah, bakteri Acetobacter psyllinum memfermentasi lembaran nata selulosa menjadi serat makanan kenyal yang disebut nata de coco pada substrat yang mengandung gula. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya teknologi pembuatan nata de coco untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di daerah perkelapaan seperti Provinsi Kalimantan, yaitu dengan memanfaatkan air limbah industri dan home industri kelapa. Selain itu, mengingat sudah banyak masyarakat yang mengenal dan mengonsumsi produk tersebut sebagai produk makanan berserat, permintaan nata de coco dari daerah Indonesia maupun negara lain seperti Singapura, Thailand, Filipina, Belanda yang belum terpenuhi menunjukkan bahwa prospek pemasaran nata de coco kedepannya itu sangat bagus. Nah, Acetobacter psyllinum memiliki kemampuan untuk mengubah gula dalam substrat atau media menjadi gel selulosa yang dikenal sebagai selulosa bakteri. Dalam penelitian ini akan mengkaji proses fermentasi air kelapa oleh bakteri asam asetat yang menguntungkan menjadi nata de coco sebagai produk yang memiliki peluang usaha sekaligus sebagai alternatif penanggulangan limbah kelapa yang menyebabkan pencemaran udara. Dengan demikian, dari pemanfaatan limbah air kelapa dapat memiliki nilai ekonomis sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan untuk membuat poster ini, yaitu melalui pengumpulan data yang diperoleh secara daring melalui Google Scholar, kemudian dari Searchgate. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif kualitatif dengan menarik kesimpulan. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan, di mana untuk memproduksi sebuah nata koko yang berkualitas tinggi terdapat beberapa parameter yang harus dipenuhi, yaitu tipe kadar nutrisi, sterilisasi, pH, serta keberadaan oksigen. Tingkat pH atau keasaman perlu disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan yang disukai bakteri Acetobacter, yaitu berkisar antara 2-6. Asam asetat sering digunakan untuk
mengontrol tingkat keasaman media ini dalam kondisi aerobik. Biasanya bakteri Acetobacter chilinum dapat melakukan fermentasi. Selain itu, Acetobacter chilinum tumbuh dengan proses terkontrol yang membutuhkan sumber nutrisi berupa karbon, hidrogen, nitrogen, serta mineral, karena air kelapa sudah mengandung beberapa sumber nutrisi penting. Adapun teknik fermentasi yang dilakukan dalam proses pembuatan nata de coco dengan started Acetobacter chilinum, yaitu pertama alat fermentasi, di mana suatu alat fermentasi digunakan antara lain kaki plastik tahapan asam berukuran 30-20 kali 5 cm digunakan sesuai wadah fermentasi, di mana media yang akan ditambahi starter direbus dalam suatu wadah perebusan media. Digunakan gelas sebagai gantinya jika wadah dapat menahan asam. Fermentasi berlangsung dengan ruang fermentasi ini harus bersih, telah dicuci, dihamakan, terus berserangga. Terus ada juga yang kedua, ada bahan fermentasi. Dimanapun pasti ada bahan-bahan dalam sebuah fermentasi dibutuhkan dalam fermentasi nata de coco, yaitu pertama ada area sebagai komprofet positif, dimetyl amino fosfat, asam asetat glasikal KH2POS, PO4, vitamin B, sirup, serta started Acetobacter chilinum. Terus ada yang ketiga, cara pembuatan nata de coco, di mana berikut ada cara-cara langkah dalam membuat nata de coco. Pertama, air kelapa terlebih dahulu disaring untuk memastikan untuk ada sedimen ataupun kontaminasi yang terbawa dalam suatu proses fermentasi, atau kita hasilkan saring yang diperoleh kemudian dipanaskan sehingga mendidih dengan api besar sambil diaduk, di mana tambahan variabel yang akan dikaji setelah mendidih seperti gula dan sumber nitrogen sebagai variabel bersama dengan asam asetan untuk mengatur pH. Gula dicampur ke dalam campuran ini sampai larut. Terus kita campurkan ini, selanjutnya diinginkan dikenal sebagai air asam bergula sesuai dengan variabelnya. Tambahkan started pada media nata, kemudian pindahkan ke wadah fermentasi sehingga setinggi media kultur atau baki plastik. Gunakan koran yang telah disetrika dengan panas untuk menutupi wadah sehingga terbentuk lapisan nata nata yang cukup tebal. Fermentasi berlangsung selama 10-12 hari. Karena air kelapa dibuat dari limbah cara produksi tepung kelapa, minyak kelapa, dan kopra, maka air kelapa merupakan bahan baku yang mudah didapat, bahkan di dalam jumlah yang banyak. Komponen utama susunan kimiawi serta serat makanan adalah selulosa yang diproduksi oleh mikroorganisme bermanfaat. Terus selanjutnya hasil dan pembahasan juga dari nata ini berasal dari Filipina. Ini merupakan makanan dengan nilai gizi cukup tinggi dan dibuat dengan buatan bakteri Acetobacter chilinum. Adapun lapisan gel yang mengapung di permukaan media yang mengandung gula dalam kondisi asam adalah nata. Nata sebenarnya adalah lapisan polisakarida atau selulosa ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri Acetobacter chilinum. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa limbah air kelapa tua yang sebelumnya dapat menimbulkan pencemaran, namun jika diolah dengan baik dapat memiliki nilai ekonomis, sehingga selain mengupayakan kelestarian lingkungan, mengurangi pencemaran, juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat. Nah, alternatifnya yaitu dengan mengolah air kelapa tua menjadi nata de coco dengan bantuan
fermentasi yang dibantu oleh Acetobacter pseudomonas. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa daftar referensi yang kami gunakan dalam pembuatan poster. Ada beberapa yang kami gunakan yang diakses secara daring melalui Google Scholar tadi. Kemudian ada 3 utama yang digunakan ya. Suzani et al. Tahun 2020 dengan judul Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Nanas, Ananas Komosus, dan Waktu Fermentasi pada Pembuatan Nata de Coco dari Limbah Air Kelapa. Kedua, Mendey et al. 2020 juga, Teknologi Produksi Nata de Coco Berbahan Baku Organik. Yang ketiga ada Hamad et al. 2022, berjudul Potensi Dimetil Aminofosfat DAP sebagai sumber nitrogen dalam pembuatan nata de coco. Kemudian ada beberapa yang lainnya bisa dilihat dari slide yang bisa teman-teman saksikan.